Selamat datang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Arabella dari kelas 2A Prodi Akuntansi Universitas Cendrawasih. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai analisis fund prestasi dalam perjanjian komersial antara vendor produksi dan PT Retail Jaya Abadi atau ERSPO. Kasus ini menarik untuk dikaji karena dia terdapat dugaan keterlambatan pembayaran terhadap vendor produksi hingga menimbulkan sengketa hukum hingga pengajuan PKPU. Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan dasar penting dalam hubungan kerjasama karena dapat memberikan kepastian kepada para pihak. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi wan prestasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Nah, hal inilah yang terjadi kepada kasus antara vendor produksi dan PT Retail Jaya Abadi atau ERSPO. Saya Desmia kelas 2A. Dalam kasus ini terdapat 3 rumusan masalah utama, yaitu indikasi wan prestasi, pertanggungjawaban perdata, dan analisis PKPU dalam upaya hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk wan prestasi yang terjadi, pertanggungjawaban hukum pihak debitur, serta efektivitas PKPU dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam pengembangan ilmu hukum bisnis dan manfaat praktis bagi pelaku usaha. Pada bagian ini saya akan membahas identifikasi masalah dalam kasus kerjasama komersial antara vendor produksi dan PT Retail Jaya Abadi atau ERSPO. Berdasarkan pemberitaan dari media nasional, kasus ini bermula dari kerjasama antara ERSPO dengan PT Grainbase Indonesia dan PT Lipi Tekstil Semarang sebagai vendor produksi. Kerjasama ini mulai terjalin setelah ERSPO resmi ditunjuk sebagai aparel Timnas Indonesia pada Senin 22 Januari 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak ERSPO diduga mengalami keterlambatan pembayaran yang diketahui terjadi sejak Maret tahun 2025, sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi vendor produksi. Total kerugian yang dialami mencapai 5 miliar yang terdiri dari 2,2 miliar milik PT Grainbase Indonesia dan 2,8 miliar milik PT Lipi Tekstil Semarang. Perkenalkan, nama saya Nadine, saya dari kelas 2A reguler. Teori perlindungan hukum merupakan upaya memberikan hak dan kewajiban melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori perlindungan hukum dibagi menjadi dalam 2 bentuk. Yang pertama ada preventif dan represif. Selanjutnya ada namanya perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa. Berikutnya ada perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa berupa sanksi atau pemulihan hak. Dengan demikian, teori perlindungan hukum represif sangat relevan dengan masalah wan prestasi antar vendor produksi dan PT Retail Jaya Abadi atau ERSPO, sebab diterapkan ketika ERSPO gagal melakukan kewajiban pembayaran sehingga vendor menempuh jalur hukum dengan mengajukan PKPU di Niaga, Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer seperti KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU. Perjanjian sendiri merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, sehingga menjadi dasar utama dalam kerjasama bisnis antara pihak vendor dan perusahaan produksi. Wan prestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Dalam kasus ini, bentuk wan prestasi yang terjadi adalah keterlambatan pembayaran oleh ERSPO terhadap vendor. Sedangkan PKPU merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh kreditur untuk memperoleh kepastian pembayaran dan penyelesaian sengketa bisnis. Perkenalkan, nama saya Lady dari kelas 2A. Analisis wan prestasi. Berdasarkan hasil analisis kami, wan prestasi terjadi karena ERSPO terlambat melakukan pembayaran kepada vendor. Namun, vendor sudah memenuhi kewajibannya dengan memproduksi jersey sesuai pesanan. Semua unsur wan prestasi terpenuhi, sehingga ERSPO terbukti melakukan wan prestasi berupa keterlambatan pembayaran. Pertanggungjawaban perdata. ERSPO dapat diminta pertanggungjawaban perdata berdasarkan pasal 1238 dan pasal 1243 KHU Perdata karena keterlambatan pembayaran, sementara vendor sudah duluan menyelesaikan kewajibannya. Akibatnya, vendor berhak menuntut pelunasan pembayaran beserta ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Analisis KPU. Syarat KPU telah terpenuhi karena ERSPO memiliki lebih dari satu kreditur dengan utang yang sudah jatuh tempo. KPU dinilai tepat karena memberi kesempatan ERSPO menyusun rencana pembayaran sebelum diputus pilot, sekaligus memberi kepastian hukum bagi kreditur dalam penyelesaian utang. Berdasarkan hasil analisis kami, kasus yang terjadi antara ERSPO dan juga vendor termasuk dalam ranah hukum perdata karena terdapat keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh ERSPO. Keterlambatan pembayaran tersebut telah mengganggu laporan dan juga arus kas milik vendor. Oleh karena itu, sengketa ini dapat diselesaikan melalui gugatan wan prestasi dan juga mekanisme PKPU sebagai bentuk pelindungan hukum represif. Jalur ini dapat ditempuh oleh vendor karena dapat memastikan mereka mendapatkan pembayaran dan juga ganti rugi dari pihak ERSPO. Maka dari itu, sangat penting untuk pelaksanaan perjanjian secara tepat waktu dalam kegiatan bisnis.
Demikian pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian.